Sekarang kita masuk pada nubuat kejatuhan Yerusalem, khotbah Yesus Kristus di Bukit Zaitun, Matius pasal 24 dan 25, dan ini juga ditulis dalam Markus pasal 13 dan Lukas pasal 21. Perhatikan ada 3 Injil sinoptik, semuanya mencatat nubuat kejatuhan Yerusalem, khotbah Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. Hanya Rasul Yohanes sendiri yang nggak nulis. Kenapa kira-kira yang nggak perlu? Karena sudah ditulis dalam 3 kitab Injil sebelumnya. Dan Rasul Yohanes juga telah mengkonfirmasi apa yang ditulis dalam Matius pasal 24, Markus pasal 13, Lukas pasal 21, dalam konfirmasi nubuat Tuhan Yesus yang ditulis dalam Wahyu pasal 6, yang sudah kita baca dan sudah kita pelajari mengenai materai pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi sekarang kita mulai kejatuhan Yerusalem, khotbah Yesus Kristus di Bukit Zaitun, Matius pasal 24 ayat 1 sampai nanti pasal 25. Dan pembahasan ini mengandung pernyataan Tuhan Yesus yang tergolong paling sulit untuk dipahami. Ada sifat-sifat apokaliptik dari bahannya itu dan memiliki kesamaan dengan beberapa khotbah yang bersifat nubuat dari Perjanjian Lama, di mana ada percampuran antara unsur-unsur yang bersifat historis, yang bersifat lambang-lambang yang sulit ditafsirkan. Jadi apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus ini ada hubungannya dengan kitab Yeremia, dengan kitab Ratapan, dengan kitab Daniel. Yang pertama, kita akan membahas kejatuhan Yerusalem, tanda kedatangan anak manusia dan tanda kesudahan manusia. Matius pasal 24. Dari apa yang diungkapkan Yesus Kristus, kita dapat melihat penggenapan sebagian besar nubuat ini dalam kehancuran atau kejatuhan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Jadi ini adalah nubuat Tuhan Yesus yang digenapi pada tahun 70 Masehi. Dan juga penggambaran Tuhan kita mengenai masa ke-70 dari kitab Daniel sangat mirip dan cocok dengan apa yang dihubungkan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 6. Dengan penafsiran ini, kisah yang ditulis dalam Matius ini sepenuhnya membahas peristiwa yang masih akan datang saat itu yang digenapi pada tahun 70 Masehi. Dan hanya Lukas yang mencatat zaman gereja yang menjelang, yaitu memperkenalkan sebuah bagian yang berawal dengan tetapi sebelum semuanya itu ada ungkapan itu, sudah ia membicarakan aneka peristiwa eskatologis dan juga persamaannya dengan apa yang ditulis dalam Markus pasal 13 ayat 1 sampai 32, dan ini ada bandingannya dalam Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 33. Tapi saya menitik beratkan apa yang ditulis dalam Matius pasal 24. Ayat 1. Sesudah itu Tuhan Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan pada bangunan-bangunan bait Allah. Jadi bangunan-bangunan bait Allah, kalau Anda pernah ke Israel, Anda masuk ke Museum of Israel, di situ ada maket mengenai kota Yerusalem yang ada pada zamannya Yesus pada masa Second Temple. Dan di situ bukan hanya satu bangunan induk, yaitu bangunan Bait Allahnya, ada Serambi Salomo, dan kompleks itu banyak sekali, maka di sini ditulis bangunan-bangunan Bait Allah. Murid-murid terpesona melihat Bait Allah, kemegahan dari bait itu yang dibangun oleh atau dipugar oleh Herodes Agung. Dan pemandangannya sangat indah. Dan ini juga dibahas dalam tulisan seorang sejarawan, Josephus, pada bukunya The War of the Jew, buku kelima, pasal yang kelima. Ayat 2. Iya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Nah, ini menarik. Tidak satupun batu di sini akan dibiarkan terletak. Di atas batu yang lain semuanya akan diruntuhkan. Ini persis terjadi pada tahun 70 Masehi.
Tuhan Yesus menubuatkan suatu kehancuran yang paling parah tahun 70 Masehi dan ini juga dikonfirmasi oleh Josephus pada The War of the Jew, buku ke-7, pasal pertama. Dan Tuhan Yesus, karena dia adalah Allah yang inkarnasi, dia tahu dia memiliki satu kualitas kemahatauan yang dimiliki oleh Allah saja. Ayat 3. Ketika Tuhan Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, yang pertama, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Yang kedua, apakah tanda-tanda kedatanganmu? Yang ketiga, apakah tanda kesudahan dunia? Nah ini mengenai tanda akhir zaman ini, Anda tidak harus mengartikan terhadap apa yang terjadi pada betul-betul penghabisan dunia. Yang terjadi mungkin ribuan tahun setelahnya, enggak. Ya. Akhir dari suatu zaman itu bisa terjadi pada setiap zaman yang mungkin saja terulang. Dan kedatangan Tuhan Yesus bisa saja berkali-kali untuk menjemput orang-orang yang dikasihinya. Karena rapture bahasa Inggris, bahasa Yunaninya itu harpazo. Harpazo bahasa Ibraninya itu lakah, lakah, mengambil. Nah, kata lakah ini juga menjadi dasar bagi kata nikah. Jadi apa yang dimaksud dengan pernikahan anak domba, itulah lakah. Dan setiap kematian orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, itulah hari pernikahannya. Pernikahan anak domba. Dari Matius pasal 24 ayat 3 ini ada pokok-pokok yang sangat mendasar dan kita akan belajar itu pelan-pelan. Satu, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Yaitu kejatuhan bait Allah. Yang kedua, apa tanda kedatanganmu? Bagi setiap orang percaya, titik kematiannya, titik kematian kita adalah titik di mana Tuhan Yesus sendiri mengambil lakah orang-orang yang dikasihinya dan menjadi bagian dari kerajaan surga. Makanya orang-orang Kristen kalau mati, kalau meninggal, didandani seperti mempelai Kristus kan. Kalau perempuan dikasih baju pengantin karena dia menjadi mempelai bagi Kristus, ya udah, itulah lakah, itulah rapture-nya, di mana dia masuk pada titik pernikahan anak domba. Dan ketiga, bagaimana dengan tanda kesudahan dunia? Dan tanda dari titik kesudahan dunia, dunianya siapa? Zaman apa? Dan ini bisa saja terjadi berkali-kali, seperti trompetnya Barat dan trompetnya orang Yahudi yang berbulir. Apa yang terjadi dahulu bisa terjadi kemudian. Ya. Dan ini terjadi di satu lokasi di mana Tuhan Yesus menyatakannya itu pada Bukit Zaitun. Yang dimana dari Bukit Zaitun orang-orang dapat melihat kemegahan dari Bait Allah yang Tuhan Yesus nubuatkan nanti akan hancur dan tidak ada satu batu pun yang tersisa. Nah, para penafsir Perjanjian Lama yang adalah orang Yahudi telah melihat jelas bagaimana kedatangan Sang Mesias akan menghantarkan zaman yang akan datang yang disertai dengan pemusnahan orang jahat. Dan harus diingat bahwa pertanyaan dari 12 murid ini diajukan dari segi pemahaman tradisional mereka sebagai orang Yahudi. Dan jawaban Tuhan Yesus di dalam khotbah ini tentu berkesesuaian dengan hal itu. Jadi kesudahan dunia mengacu pada zaman di mana mereka hidup, bukannya ribuan tahun kemudian, bukan. Zaman yang mereka ketahui. Dan zaman itu sangat mempengaruhi pemikiran mereka yang tampak pada Kisah Para Rasul pasal 1. Dan zaman itu adalah zaman yang dilukiskan oleh Daniel pada Daniel pasal 9 ayat 25 sampai 27 sebagai periode 70 masa yang baru berjalan 69 masa ketika Sang Mesias disingkirkan.
Dan Tuhan Yesus langsung menunjukkan bahwa periode itu adalah yang dimaksudkan ketika dia melukiskannya dalam Matius pasal 24 ayat 15. Dengan demikian, khotbah Tuhan Yesus di Bukit Zaitun ini terutama berkenaan dengan masa penderitaan Israel, suatu periode yang di dalam kitab Daniel dikenal dengan masa ke-70. Saya menulis dalam laman Sarapan Pagi mengenai bahasan nubuat tentang Mesias yang tertulis dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Ya, ada bahasanya di situ. Dan saya menggambarkan apa yang ditulis dalam Daniel pasal 9, inilah yang dimaksud dengan 70 kali 7 masa. Satu masa, 1 tahun, yang dimana titiknya itu adalah di mana pembangunan tembok Yerusalem pada zamannya Esra dan Nehemia, dan ini dihitung selama 490 tahun. Jadi di sini titiknya. Jadi apa yang ditulis dalam Daniel pasal 9 itu bukannya terjadi ribuan tahun kemudian, seperti yang dipercaya dengan kaum dispensasi yang biasanya adalah kaum Kristen dari kalangan karismatik, ya, yang menganggap bahwa Daniel pasal 9 itu baru akan digenapi ribuan tahun kemudian, bahkan mungkin tidak di zaman kita nanti gitu kan. Nah, tetapi kalau kita melihat apa yang dinubuatkan Tuhan Yesus ini, inilah pemenuhannya yang digenapi pada tahun 70 Masehi, yaitu kejatuhan Yerusalem. Jadi ini adalah pembahasan sendiri. Tetapi kita fokus di Matius pasal 24. Kitab Daniel itu ditulis pada sekitar tahun 536 sampai 530 sebelum Masehi, yang mencatat peristiwa dari penyerbuan pertama Nebukadnezar ke Yerusalem tahun 605 sebelum Masehi hingga tahun ketiga pemerintahan Koresh tahun 536 dengan latar belakang sejarah ini. Babel selama 70 tahun, yaitu masa pembuangan bangsa Israel ke Babel, yang dinubuatkan oleh Yeremia dalam Yeremia pasal 25 ayat 11. Pada pasal 9 kitab Daniel menubuatkan 70 minggu dan 70 kali 7 masa kedatangan Mesias yang pertama, yang dimulai dengan tanda-tanda kurun waktu 70 minggu 490 tahun. Nah, apa yang saya berikan di sini ini pun tafsir ya. Jadi masih debatable of course ya. Saya tidak memberikan satu kemutlakan. Walaupun saya memilih ini, tetapi ini bukan mutlak. Ya namanya juga tafsir, tafsir ya tafsir gitu. Yang dimana untuk memahami Daniel pasal 3, titik tolaknya adalah yang dimaksud dengan 70 kali 7 masa itu adalah yang ditulis dalam Esra pasal 7 ayat 1 sampai 27, yaitu dekrit Raja Artasasta, yaitu pembangunan tembok Yerusalem tahun 457 sebelum Masehi sebagai acuannya di sini, ya. Jadi disinilah 490 tahun, 70 kali 7 masa, ya. Kalau Anda di antara kita ini ada pengikut penganut dispensasi, ya, doktrin dispensasi yang biasanya dianut oleh golongan karismatik, ya nggak apa-apa, ya. Saya memberikan satu kajian yang lain. Nggak usah berdebat, nggak usah menyalah-nyalahkan. Ini hanyalah salah satu pandangan. Jadi saya juga tidak mau menjejalkan ini sebagai suatu kemutlakan. Ini cuman tafsir, tafsir ya tafsir. Nggak usah dibawa berat-berat gitu. Biasanya kalau sudah orang itu menganut suatu tafsir tertentu, terus ada tafsir lain kan langsung aja, langsung menjudgment. Itu sesat. Saya nggak suka seperti itu. Jadi apa yang saya bahas ini adalah sesuatu yang jarang dianut oleh orang-orang Kristen biasanya. Karena menurut para penganut premilenialisme dispensasi, Daniel pasal 9 ini belum digenapi.
masih digenapi nggak tahu kapan. Tetapi saya mengacu bahwa ini sudah digenapi. Dan apabila itu terjadi lagi kemudian ya sama seperti timelinenya orang Yahudi yang berpegang pada circular time yang merujuk kepada jenis trompetnya orang Yahudi yang berbulir. Apa yang terjadi dahulu terjadi kemudian. Sekarang kita kembali kepada ayat ketiga. Ketika Tuhan Yesus duduk di bait Allah, kapan itu terjadinya? Nah, ini responnya Tuhan Yesus. Yang pertama, separuh pertama dari masa penderitaan. Ayat 4, Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kalian. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang. Nah, kalau ini terjadi pada tahun 70 Masehi, berarti ada kekacauan juga. Ada orang yang ngaku-ngaku Mesias karena memang Tuhan Yesus mengatakan dia akan datang kembali. Dan ada orang yang mengklaim dirinya adalah Mesias. Dan apalagi orang Yahudi itu percaya ada dua macam Mesias. Mesias ben David dan Mesias ben Joseph. Nah, jadi kalau yang dulu itu Mesias ben Joseph yang menderita hadir, nanti Mesias ben David itu nanti yang akan hadir. Di mana sang Mesias ben David ini yang datang sebagai raja. Kemudian ayat 6, ini menarik ya. Ini penting sekali ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Perhatikan, itu belum kesudahannya. Dan apa yang ditulis pada ayat 6 inilah yang kemudian dikonfirmasi oleh Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 6. Perinciannya ada 4 meterai. Nah, kenapa Rasul Yohanes perlu dikasih Tuhan Yesus untuk membicarakan kembali terhadap apa yang terjadi tahun 70 Masehi? Ini untuk memberikan warning kepada orang-orang yang dikasih Tuhan Yesus, murid-muridnya yang setia, supaya mereka mempersiapkan diri. Gak mungkin ada suatu kesesakan besar terjadi, terus Tuhan Yesus diem aja. Kesesakan yang terjadi tahun 70, terus kemudian Tuhan Yesus diem aja. Maka dia memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes untuk mengkonfirmasi kembali terhadap apa yang sudah dikhotbahkan Tuhan Yesus pada Matius pasal 24 ayat 6 ini. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan dan akan ada kelaparan, gempa bumi, berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kembali ini merujuk kepada apa yang dinubuatkan dalam Daniel pasal 9. Dan ayat 5 tadi, ada orang mengatakan, akulah Mesias, berarti pada zaman awal Masehi, sudah ada beberapa Mesias palsu. Dan ini juga pernah dibahas dalam Matius 7 ayat 15. Dan seorang di antara Mesias palsu adalah Teudas yang digagalkan oleh wali negeri Cospius Fadus. Dan dalam tulisan Josephus pada Antiquities of the Jew, buku yang ke-20 disebut ada seorang tukang sihir bernama Teudas. Dan dia membawa banyak pengikut ke sungai Yordan menjanjikan bahwa sungai itu akan terbelah dua jika ia perintahkan. Sehingga mereka dapat menyeberanginya dalam keadaan kering seperti zamannya Nabi Musa. Mereka kemudian diserang oleh pasukan berkuda, suruhan dari wali negeri Fadus, dan kepala Teudas dipenggal dibawa ke Yerusalem. Jadi Mesias palsu ada sejak zaman dahulu kala, sejak awal Masehi. Dan juga ada Mesias palsu namanya Doseteus yang mengaku bahwa dia adalah Mesias yang dinubuatkan Musa. Ini ada dalam tulisannya Origen dalam Adversus Celsum. Dan ini juga ada bahasanya dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 36 sampai 37. Kemudian ada juga orang yang bernama Simon si tukang sihir yang berpura-pura memiliki kuasa Allah yang besar, ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Jadi yang namanya Mesias palsu itu dari dulu sudah ada.
Dan ayat 6, Matius pasal 24 ayat 6 bicara mengenai adanya deru perang. Dan deru perang, perang yang dimaksud ini adalah perang yang terjadi pada sekitar sebelum tahun 70. Tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan ini belum kesudahannya. Dan ada kelaparan, wabah penyakit, gempa bumi. Dan ini hanya awal penderitaan. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Orang-orang yang membenci Yesus itu pada awal Masehi juga banyak. Dan bukan terjadi di ribuan tahun kemudian, enggak. Pada awal Masehi sudah terjadi. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan, saling membenci. Ayat 11. Banyak nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini adalah penghiburan dan seperti berkali-kali juga diperingatkan dalam kitab Wahyu. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi ini memang suatu awal dari kesusahan yang terjadi pada tahun 66 Masehi sampai 70 Masehi dan terjadi di kemudian hari di zaman-zaman setelahnya. Ada pernyataan warning kalian akan dibunuh. Ayat 11, banyak nabi palsu yang menyesatkan banyak orang, diulangi lagi. Ayat 12, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin dan orang meninggalkan kasih. Dan ayat 13, iman harus dipertahankan sampai pada kesudahannya. Ayat 14, Injil kerajaan, kabar baik keselamatan. Di dalam Sang Mesias dengan penekanan bahwa kerajaan Mesianis hampir didirikan, berita ini akan disebarkan ke seluruh dunia dan ini merupakan perwujudan dari amanat agung Kristus. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dan Injil Kristus harus tetap diberitakan ke seluruh bumi sebelum kesudahan zaman dapat terjadi. Jadi yang namanya memberitakan Injil Kristus sudah terjadi sejak awal Masehi. Nah, sekarang bagian B, yaitu setengah bagian kedua, yaitu yang terakhir dari masa penderitaan. Kengerian kejatuhan Yerusalem yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Ya, ini kan satu khotbah nubuat. Ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, kalau kita merujuk bahwa kitab Wahyu ditulis pada tahun 66 Masehi, saat itu terjadi pada pemerintahan Nero, yang dimana nama Nero berkaitan dengan angka 666. Nanti kita akan pelajari pada saatnya. Pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel dan para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Wah, ini menarik. Nanti ditulis oleh Bapak Gereja Eusebius. Yang dimana murid-murid Kristus ketika mendengar deru perang, para murid-murid Kristus lari ke Pela, ke Transyordan, ke daerah pegunungan Pela. Ayat 17, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barangnya dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Udah, lari aja kalau ada kekacauan semacam itu. Kemudian ayat 19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Tuhan Yesus memberikan warning bahwa inilah warning. Ada nanti bukan cuma orang lain bunuh temennya, tetapi sampai ibu sampai hati tega membunuh janinnya atau bayinya sendiri untuk dimakan. Dan ini
juga ada di dalam kesaksian seorang sejarawan Josephus dalam War of the Jew, buku ke-6, chapter 193, mengenai kisah seorang yang bernama Maria, putri dari Eleazar. Ayat 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin, jangan pada hari Sabat. Karena kalau pada hari Sabat orang-orang Yahudi kan nggak boleh berpergian jauh sesuai adat istiadat mereka. Ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, yang tidak akan terjadi lagi. Dan kiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Jadi kalau ada kekacauan semacam ini, nggak mungkin Tuhan itu membiarkan murid-muridnya yang dia kasih itu lengah. Maka Tuhan memberikan warning melalui Rasul Yohanes untuk menuliskan nubuat, konfirmasi nubuat itu pada Wahyu pasal 6 yang sudah kita pelajari pada bulan Juni yang lalu. Dan ini apa yang dikotbahkan oleh Tuhan Yesus itu juga ada di dalam Markus pasal 13. Ada juga satu warning yang sama yang ditulis dalam kitab Matius. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Cilaka. Mendingan perempuan itu mandul, nggak punya anak. Karena mereka lebih beruntung daripada yang punya anak. Karena kalau yang punya anak itu akan terjadi bukan cuma lapar tapi sampai kegilaan. Seorang perempuan yang tega makan anaknya sendiri itu bukan cuma lapar, tetapi sudah ada kegilaan. Dan apa yang ditulis dalam Matius pasal 24 ada di dalam Markus pasal 13 dan juga Lukas pasal 21 menuliskan kengerian yang sama, warning yang sama. Hanya kitab Injil Yohanes yang nggak nulis. Kenapa? Kitab Injil Yohanes kok nggak nulis? Karena kitab Injil Yohanes ditulis setelah semuanya ini terjadi. Dan Rasul Yohanes sudah menuliskan konfirmasi mengenai nubuat ini dalam Wahyu pasal 6. Jadi inilah argumentasi saya yang saya pilih, yang dimana kitab Injil Yohanes justru ditulis setelah kitab Wahyu. Jadi di sini ayat 15 kita ulangi. Jadi apabila kami melihat pembinasa keji yang disampaikan oleh Nabi Daniel, siapakah pembinasa keji ini? Ini juga merupakan istilah yang ditulis dalam kitab Daniel pasal 9, di mana ada dua. Yang pertama jelas bersifat eskatologis, sedangkan yang kemudian adalah nubuat pengotoran ibadah, ya. Jadi dalam kitab Daniel ini juga membahas tentang apa yang terjadi pada zamannya dinasti Seleukus, yaitu Raja Antiochus Epiphanes yang pernah menajiskan bait Allah pada tahun 135 sebelum Masehi. Dan itu juga terjadi kemudian tahun 70 Masehi atau sebelumnya atau tahun 66. Jadi ini Daniel pasal 9 terjadi dua kali. Di mana? Di tempat kudus. Yang di mana? Di tempat kudus ini bait Allah akan dipulihkan pada zamannya siapa? Judas Makabe. Dan Tuhan Yesus mengatakan para pembaca hendaklah memperhatikannya pada apa yang ditulis pada Daniel pasal 9. Jadi inilah pernyataan dari Tuhan Yesus tentang pembinasa keji yang dapat secara nubuat merujuk kepada penyerbuan dari para tentara Romawi ke Yerusalem ketika bait Allah dibinasakan, diruntuhkan pada tahun 70 Masehi. Dan juga hal ini saya percaya juga mungkin di masa yang akan datang terjadi lagi kemudian sesuai dengan bulir sangkakalanya orang Israel atau orang Yahudi. Dan bagaimana dengan respon murid-murid Tuhan Yesus?
Maka orang-orang Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Tuhan Yesus ngasih tahu karena dia sayang dengan murid-muridnya. Kamu kalau dengar deru perang dan melihat perang itu dahsyat, lari ke pegunungan. Dan menurut catatan dari Bapak Gereja Eusebius, di sini pada abad ketiga Masehi, dan tulisan dari Epiphanes pada abad keempat Masehi, menyatakan bahwa jemaat Kristus mengingat apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun, mereka harus lari ke pegunungan, dan mereka pada saat hal itu terjadi tahun 70 Masehi, mereka melarikan diri ke Pela, ke Transjordania. Ini menurut catatan sejarah. Jadi di sinilah Yerusalem terdapat perang besar. Murid-murid Tuhan Yesus ingat ada deru perang, lari ke pegunungan, ke Pela. Mereka menyeberangi Yordan di sini. Jadi bisa lurus lewat Samaria atau nyebrang di dekat Jericho di sini dan menuju ke Pela. Mereka bersembunyi di sini ketika Yerusalem tahun 70 dihancurkan. Maka ketika terjadi kanibalisme, murid-murid Tuhan Yesus diperkirakan tidak ada yang di dalam kota ini karena mereka sudah lari ke Pela. Ya. Sesuai yang ditulis oleh Bapak Gereja Eusebius dalam Church History. Dan ini adalah referensi yang tadi saya ceritakan. Ya. Kalau nggak ada referensinya, biasanya nanti, wah ini cerita ini beneran apa enggak sih? Jadi perlu ada referensinya. Nah, sekarang ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin, jangan jatuh pada hari Sabat, dan ini merujuk kepada kegiatan orang Yahudi yang tidak boleh melakukan perjalanan jauh pada hari Sabat. Mengapa Tuhan Yesus secara khusus meminta muridnya untuk berdoa supaya saat itu tidak terjadi pada musim dingin atau hari Sabat? Musim dingin jelas membuat orang akan susah untuk kabur. Dan pada hari Sabat sesuai dengan tulisan Josephus, orang Yahudi, dilarang berpergian kemana-mana sesuai kitab Torah, Keluaran pasal 16 ayat 19. Dan pintu gerbang kota itu juga ditutup, nggak bisa pergi. Dan menurut kisah yang ditulis oleh Josephus juga ketika pintu gerbang itu ditutup dan pintu itu dijagai oleh para tentara Romawi sehingga yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk. Sehingga yang masih tertinggal di Yerusalem itu sampai kehabisan logistik, kehabisan bahan pangan. Dan bahkan sampai ada ibu yang karena lapar memasak daging anaknya sendiri. Akan terjadi siksaan yang dahsyat ya karena itu terjadi suatu perang besar yang ada pemberontakan orang Yahudi kepada tentara Romawi, pemerintahan Emporium Romawi, maka ada siksaan yang dahsyat kepada banyak orang Yahudi. Jadi jelas pada bagian ini Tuhan Yesus sedang membicarakan penghancuran kota Yerusalem seperti yang dinubuatkan dalam kitab Daniel pasal 9, yang kalau kita bikin timeline-nya itu seperti ini. Anda boleh nggak setuju pada timeline ini karena timeline penghitungan ini pun suatu tafsir. Dan inilah musibah kelaparan yang terjadi pada Yerusalem tahun 70 Masehi sudah kita pelajari bersama tentang kerusakan itu bukan cuma kehabisan bahan makanan saja tetapi juga kerusakan moral. Dan ketika Tuhan Yesus menjalani jalan salib, dia memanggul sendiri pati bulunya dan dia ditangisi oleh para perempuan yang melihat penderitaan Tuhan Yesus ini, dan Tuhan Yesus ketika dikasihani ditangisi oleh para perempuan, Tuhan Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisi dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, yang rahimnya tidak pernah melahirkan, yang susunya tidak pernah menyusui.
Karena kalau ada perempuan punya anak, nanti anaknya yang dibunuh dan dimakan. Kapan terjadinya? Pada tahun 75 Masehi. Nah, ini pun mengandung satu nubuat pada kejatuhan Yerusalem. Ya. Nah, korban pada kejatuhan Yerusalem diperkirakan mencapai 1,1 juta orang Yahudi yang tewas. Dan kisah Maria, putri Eleazar dari Suba yang memakan daging anaknya sendiri. Dia adalah anak dari orang kaya yang nggak pernah melakukan kejahatan, nggak pernah nyuri, nggak pernah merampok karena dia anak orang kaya, nggak pernah berbuat jahat. Semua orang memuji dia, melayani dia. Ya. Dia adalah orang yang halus sekali, bahkan dia tega membunuh anaknya sendiri. Dan kisah dari Maria, putri Eleazar ini menjadi kisah kengerian yang diderita oleh kota Yerusalem pada tahun 70 Masehi, ada di dalam kitab sejarah yang ditulis oleh Yosefus. Dan kejatuhan itu terjadi pada Tisha B'Av. Anda tentu ingat seorang yang bernama Nikodemus. Dan Nikodemus ini ada di dalam buku tradisi Yahudi. Dia disebut dengan nama Nakdimon Ben Gurion. Menjadi salah satu tokoh sejarah Yahudi, Nakdimon Ben Gurion. Diperkirakan Nakdimon ini adalah nama Ibrani untuk Nikodemus. Nakdimon Ben Gurion. Nah, di masa kemudian ada David Ben Gurion menjadi Perdana Menteri yang pertama untuk negara Republik Israel. Nama Nakdimon Ben Gurion ini ada di Ta'anit dan juga kitab Gitin pasal 56 dan Avodah Zarah pasal 25. Nikodemus atau Nakdimon Ben Gurion menjadi salah satu dari 3 orang yang terkaya di Yerusalem. Dia, Anda ingat, membawa 30 kilo rempah-rempah yang dibubuhkan pada jasad Tuhan Yesus, termasuk minyak narwastu yang sangat mahal. Dan menurut kitab tradisi orang Yahudi ini, dia juga menjadi pemasok dana dan logistik bagi orang-orang Yahudi ketika Yerusalem selama 3 tahun dikepung oleh Vespasianus selama perang Yahudi atau Jewish War. Dan nama Nakdimon Ben Gurion juga disebutkan dalam Ketubot pasal 56 sebagai orang yang kaya raya. Dan ketika terjadi perang di Yerusalem pada tahun 70 Masehi, dia menghabiskan uangnya itu dan dia menjadi bangkrut pada saat itu. Dan kemungkinan karena dia adalah murid Tuhan Yesus, dia bersama-sama dengan orang percaya lainnya lari ke Pela. Ya. Jadi inilah yang terjadi pada Tisha B'Av, terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi dan tahun 70 Masehi, tanggalnya sama, terjadi pada tanggal 9 bulan Av, Tisha B'Av. Masihkah engkau mendengar doa orang berdosa seperti aku? Lelahku berjalan sendiri tanpa arah tujuan.